Beliau tamatan dari Kedokteran Universitas Gadjah Mada, mengambil spesialis jantung dan pembuluh darah di Kedokteran Universitas Indonesia, melanjutkan Interventional Cardiologist Fellowship Department of Cardiology Tan Tock Seng di Singapura. Affiliationnya FIAH, Fellow of Indonesian Heart Association, FASCC, Fellow of Asian Federation of Cardiology, dan yang terakhir beliau dari Amsterdam kemarin, saya lihat di sosial media beliau, FESC, Fellow of European Society of Cardiology. Kayaknya CV-nya kurang panjang dong. Ada harusnya ditambah New York City Marathon Finisher. Dan next month, right? Next month insya Allah beliau akan ikut Chicago Marathon. Ya, atas nama Awal Bros pastinya. Dr. Dasdo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih buat introduksi yang panjang lebar. Hari ini luar biasa buat saya. Saya akan sharing dengan cara yang sangat kekeluargaan karena ini adalah hari ini buat kita semua. Terima kasih buat seluruh pimpinan Awalpros, terima kasih buat rekan-rekan di manajemen, dan terima kasih buat tamu undangan yang sudah datang. Saya akan bercerita tentang apa yang sudah kami kerjakan sebagai satu pusat layanan jantung yang berdiri di Pekanbaru. Slide. Jadi Rumah Sakit Awalpros tahun ini sudah menginjak tahun yang ke-25. Tahun demi tahun tentu ada banyak hal yang kita lakukan dan layanan juga makin bertambah. Saya nggak akan ngomong secara detail. Slide. Kita lihat di sini ada banyak hal yang sudah kami kerjakan dan percayalah kami selalu berusaha untuk memperbaiki diri, menambah layanan. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu semua keluarga bisa percaya bahwa di Pekanbaru, di semua kota-kota di mana Rumah Sakit Awalpros ada, jikalau ada masalah dengan jantung bisa dipercayakan kepada Rumah Sakit Awalpros. Slide. Selama tahun demi tahun saya menyelesaikan pendidikan intervensi saya. Intervensi itu maksudnya adalah belajar orang, kalau Bapak Ibu pernah dengar orang pasang itu. Nah itulah intervensi. Menyelesaikan tahun 2015 di Singapura. Tapi saya adalah alumni yang sangat bangga dengan alma mater saya. Saya adalah anggota Kagama. Dr. Moko juga anggota Kagama. Dan saya juga adalah lulusan dari FKUI. Jadi saya mengenyam pendidikan di berbagai tempat dan itu merupakan suatu kehormatan buat saya. Nah, dimulai dari tahun 2017 yang kami lakukan adalah memperbaiki layanan. Tahun demi tahun ada hal yang selalu kami perbaiki. Slide berikut. Ini adalah tim-tim di ruang kateterisasi. Kami nggak akan bisa bekerja tanpa tim yang kuat. Perawat-perawat yang mendukung, teknisi, semua, bahkan teman-teman cleaning service semuanya juga mendukung pelayanan kami supaya segala sesuatu berjalan dengan baik dan pasien mendapatkan pelayanan yang prima. Slide berikut. Nah, kalau kita ngomong tentang teknologi, percayalah kami akan mengejar teknologi apapun yang terbaik yang ada. Saya baru pulang dari pendidikan simposium di namanya European Society of Cardiology Congress di Amsterdam. Ada satu alat yang namanya intravascular imaging. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar ada orang pasang cincin, pasang ring, selalu ada cara untuk membuat supaya pelaksanaan itu berjalan dengan sangat baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan alat bantu ini. Terbukti dengan hasil penelitian yang ada bahwa jika kita melakukan alat bantu ini, maka teknik pemasangan, alat yang dipasang, ukuran berapa diameter, panjangnya itu akan menyesuaikan dengan pembuluh darah. Hasil akhirnya, maka pemasangan ring itu hasilnya akan lebih panjang waktunya. Resiko penyumbatan ulangnya lebih rendah dan kenyamanan pada pasien tentunya juga lebih baik. Slide berikut. Dan selain itu, teknologi yang sudah bisa kami aplikasikan di rumah sakit kami adalah, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada orang yang harus pasang alat pacu jantung.
baterai jantung. Biasanya alat itu harus dipasang dengan cara teknik operasi ringan di dada kiri bagian atas. Kemudian ada kabelnya. Tapi dengan alat terbaru termasuk yang paling canggih, saya belum bilang alat tadi kita punya namanya intravascular imaging itu. Beberapa tahun yang lalu kita yang pertama loh se-Sumatera. Wow. Kita yang pertama se-Sumatera. Tapi tentunya saya tahu teman-teman rekan-rekan saya yang lain di Medan, di Palembang, mereka juga mau berkejaran dengan teknologi dan alat itu dipakai lebih luas sehingga masyarakat lebih banyak yang terbantu. Nah untuk ini Maikra kita melakukan yang kedua di Sumatera. Yang pertama di Palembang ada rekan saya namanya Dr. Edo. Kemudian kita melakukannya. Alatnya itu hanya sekecil ini. Ukurannya diameternya lebih kecil dari sebuah koin 500 perak. Dimasukkan lewat prosedur dari paha tanpa ada operasi. Ini kita sudah kerjakan. Slide berikut. Tapi saya nggak akan ngomong tentang apa yang sudah kita kerjakan sekarang. Karena kita perlu slide jumlah pekerjaan yang kita kerjakan. Kita perlu melihat juga kualitasnya gimana sih. Apakah reliable? Jikalau kita kerjakan di Pekanbaru, apakah hasilnya akan sama jikalau dibandingkan kalau saya pergi ke Singapura? Oleh sebab itu kami melakukan beberapa evaluasi. Slide berikut. Lihat di sini, ya. Ini adalah satu penelitian yang kami kerjakan tahun 2017. Kalau kita melakukan pelaksanaan tindakan kateterisasi itu ada radiasi. Tahun 2015 sampai 2017 kami melakukan satu usaha di mana untuk menurunkan kadar radiasi pada pasien yang melakukan tindakan kateterisasi di ruang cath lab kami. Dan hasilnya dengan kualitas yang sama, resiko radiasinya kami bisa turunkan 20%. Dan tentunya itu untuk kepentingan pasien dan kepentingan operator semuanya. Terima kasih buat semua dukungannya. Slide berikut. Yang kedua, tadi tentang dosis radiasi. Kalau kita ngomong penyakit jantung, hal yang terburuk yang kita harus berikan penanganan yang cepat adalah pada pasien-pasien yang mengalami serangan jantung. Bapak Ibu pernah mungkin sebagian besar pernah melakukan pemeriksaan EKG. Lihat, di gambar itu adalah gambar EKG atau rekam jantung pada orang yang mengalami serangan jantung akut mendadak berat, harus mendapatkan pelayanan yang secepat mungkin. Secara penelitian, secara panduan internasional, pengobatan harus diberikan dalam waktu 30 sampai 90 menit. Slide. Targetnya adalah 90 menit. Lihat di garis itu. Di awal-awal kami melakukan pelayanan ini, angkanya lebih tinggi daripada target internasional. Tapi kami melakukan perbaikan. Dan lihatlah, sampai tahun 2017, 18, 19 targetnya sudah tercapai. Tapi karena masalah pandemi, ada banyak hal yang orang kalau masuk ke UGD itu banyak pemeriksaan tambahan, angkanya jadi lebih naik. Tapi di tahun yang lalu, pandemi berlalu, kami berhasil menurunkan angkanya di bawah 90 menit. Ini untuk kepentingan siapa? Kepentingan pasien semua. Slide berikut. Ini juga satu data. Nggak usah baca terlalu detail, ini menjelimet. Ini artinya adalah bahwa angka keberhasilan daripada pasien orang yang kami tolong dalam kondisi serangan jantung itu, angka kematiannya lebih rendah daripada yang diharapkan. Secara penelitian itu rata-rata orang serangan jantung meninggal 4,3%. Dengan apa yang kita usahakan selama ini di Pekanbaru, angkanya di bawah 1%, 0,93 dibandingkan dengan 4,3%. Terima kasih buat seluruh rekan perawat, seluruh tim manajemen yang mendukung sehingga usaha kita dalam menolong pasien bisa berjalan dengan baik. Slide berikut. Ini menginjak tahun yang lebih jauh lagi 2020 sampai 2022. Ini data yang kami punya bahwa layanan kami pun semakin bervariasi. Artinya apa? Orang mulai tahu nih awal proses ternyata ada layanan jantung. Mudah-mudahan bisa dipercaya. Maka tingkat kompleksitas, tingkat kesulitan pasien dengan variasinya itu lebih banyak. Dalam hal
derajat berat penyakitnya dan derajat berat tindakannya itu juga meningkat. Tapi mudah-mudahan itu pun bisa kami layani dengan baik. Slide berikut. Lihat, ini ada gambar satu guru saya, beliau namanya Dr. Doni Firman, sering menolong kami dalam memberikan assistance dalam tindakan dikateterisasi. Terima kasih untuk beliau. Yang di sebelah itu Dokter Tia, itu kakak saya, mbak saya, seorang dokter jantung yang mungkin sejak tahun kedua, tahun ketiga rumah sakit ini sudah ada di sini. Dan memang nggak bisa dipungkiri beliau adalah bagian dari rumah sakit awal terus. Apa ada Pak Asri di sini? Ada Pak Asri? Oh iya Pak, ini mbak saya. Ini bukan sekedar senior saya. Ini adalah keluarga saya. Ini adalah waktu visitasi dari gambar ini, visitasi dari beberapa dokter dari senior dari Rumah Sakit Harapan Kita. Ada Dokter Jimmy, ada Ibu Sarmida, ada Bapak Pak Arfan dan seluruh tim manajemen yang lain. Kami menyambut mereka di pusat jantung kami. Slide berikut. Yang terakhir, ini adalah proyek kami yang terakhir dan saya sangat bangga untuk menyampaikan hasil dari penelitian yang kami lakukan di rumah sakit kami. Bapak Ibu, orang yang datang dalam kondisi sakit jantung, kondisi terburuknya adalah kalau dalam kondisi shock, artinya tekanan darahnya udah turun. Datang ke UGD, dadanya sakit, tensinya cuma 60, tensinya cuma 70. Itu artinya apa? Dia dalam kondisi yang benar-benar sakit. Secara penelitian, angka kematian pada orang yang datang dalam kondisi seperti ini di atas 30%, bisa mencapai 75%. Artinya apa? Dari 10 orang, mungkin yang selamat cuma 3. Apa yang sudah kami kerjakan di sini? Lihat di sini dari semua pasien, total pasien kalau tahun 2022, total pasien yang masuk ke ruang intensif kami 585. Dan 83 atau lebih kurang hampir 78%-nya dalam kondisi yang sangat sakit, yang harus membutuhkan pertolongan yang sangat cepat dan akurat. Slide berikut. Hasil yang kami dapat adalah dari penelitian kami adalah angka kematian pada pasien ini 38%. Ini tinggi memang. Tapi jika dibandingkan nilai hasil pemeriksaan internasional, kita punya nilai rujukannya itu adalah berkisar 39 sampai 55%, 40, 60, 35 sampai 40. Jadi kita nggak buruk dalam memberikan pelayanan. 38% dibandingkan 39, 40, 35. Ini semua adalah efek dan buah kerja keras dari semua tim yang ada di Rumah Sakit Awal Bros. Slide berikut. Kita ada di mana sekarang? Ada yang tahu ini peta apa? Ini peta Kota Pekanbaru. Rumah Sakit Awal Bros ada banyak. Saya juga nggak tahu ada berapa di sini. Ada 4 ya. Coba kita slide berikut. Nah, Pekanbaru, Riau, ternyata lebih besar ya. Slide berikut. Wah, ada Pulau Sumatera. Slide berikut. Ada dunia. Ternyata kita adalah berada di satu titik yang kecil dari seluruh dunia ini yang ada. Oleh sebab itu apa? Slide berikut. Pesan saya adalah kita harus berpikir secara global, tapi kita harus melakukan sesuatu dengan sangat luar biasa di tingkat lokal. Maksudnya apa? Slide berikutnya. Saya baru kembali dari belajar, dan kita perlu belajar terus. Kita nggak bisa bekerja dengan pakai kacamata kuda. Kita merasa happy dengan apa yang udah kita kerjakan sekarang. Kenapa? Karena dunia ini melaju dengan sangat cepat. Teknologi makin banyak, orang makin belajar. Kita harus ikut mengejar ke sana. Yang kita anggap sekarang baik, orang lain yang mengerjakannya mungkin 5 tahun yang lalu. Jadi kita harus terus belajar. Salah satu contohnya apa? Orang kalau sakit jantung berbicara dengan pembuluh darah, ada penyempitan pembuluh darah. Pengobatan sekarang tuh bukan hanya sekedar pengobatan superficial, obat-obat yang seperti biasa yang kita lakukan. Orang udah berpikir di tingkat genetik, bagaimana mengubahnya, bagaimana supaya
penyempitan itu tidak bertambah. Bagaimana supaya penyempitannya itu kalau bisa regres atau berkurang, dan bagaimana walaupun ada penyempitan orang-orang tetap bisa sehat, umurnya makin panjang tanpa stroke, tanpa serangan jantung mendadak. Slide berikut. Mungkin salah satu yang bisa kita kerjakan di sini adalah kita harus tahu bahwa ini adalah salah satu ilmu yang saya dapat, bukan baru, tapi kita perlu tahu bahwa salah satu penyebab orang sakit jantung itu adalah obesitas. Kelebihan berat badan itu menyebabkan inflamasi dalam seluruh tubuh dan akibatnya orang sakit jantung dan stroke. Saya ajak semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri yuk. Berdiri, oke. Goyang dulu badannya ke kiri, ke kanan, ya relax dulu. Coba lihat dulu ya, mundur dikit dari kursinya. Coba turun lihat ke bawah. Semuanya masih bisa lihat ujung kaki? Masih. Kalau sudah nggak bisa lihat ujung kaki, Anda sedang bermasalah. Oke, yang pertama. Yang kedua, coba tangannya di pinggang. Cubit-cubit dulu pinggangnya. Siapa yang pinggangnya lebih tebal dari 2,5 cm, Anda pun sedang bermasalah. Aku Oke? bermasalah. Obesitas sentral itu adalah masalah kesehatan. Kita nggak, Pak Menkes mungkin nggak datang hari ini, tapi beliau walaupun bukan seorang kesehatan, beliau paham benar obesitas itu sumber masalah, menyebabkan diabetes, sakit jantung, dan sebagainya. Kita berpikir global, kita bekerja secara lokal. Kita harus atasi ini. Hati-hati dengan makanan yang di meja ini. Jangan, makanya aku mau makan. Terima kasih. Tepuk tangan semua, silakan duduk kembali. Slide berikut. Ya udah saya bawa pulang Jadi kalau gitu ini ya. kesimpulannya adalah kita punya banyak mimpi yang harus dikejar. Kita harus bekerja lebih keras dan kita harus bekerja sama sebagai satu kesatuan. Tapi jangan lupa, ini semua buat teman-teman. Kita harus melayani dengan hati dengan lebih baik. Dan tentunya kita harus punya hati yang baik. Waktu kita melayani dengan hati, atau kita melayani sembarangan, orang akan paham. Jadi kita melakukan sesuatu dengan baik. Ayo yuk kita lakukan dengan hati. Baru dibilang, hati-hati makanan. Slide berikut. Ini apresiasi saya buat kakak saya. Saya cinta sekali dengan beliau. Namanya Dr. Dia. I love her so much. Slide berikut. Nah, ini kami bertiga. Jadi Dr. Dia itu saya nggak tahu, Pak Asri nanti mungkin kasih tahu saya sejak kapan Dr. Dia ada di sini. Saya datang udah 11 tahun. Dan di sebelah itu namanya Dr. Feby. Dia adik saya. Betapa nyamannya ya bekerja ya. Yang satu kakak, yang satu adik. Kami bekerja nyaman sekali. Ada Ini tingkat ceritanya. agenda. Waktu saya keluar dari Jakarta, harapan kita, prediksi orang begini, Dok, gua yakin lu bakal balik ke Jakarta. Kenapa? Karena orang merasa saya orangnya metro banget. Tapi saya udah 11 tahun, dokter saudara ada yang bilang, Dok, teman-teman lu udah pada balik ke Jakarta, lu masih betah aja di Pekanbaru. Jadi ini adalah satu alasan kenapa saya nyaman sekali bekerja di sini. Sampai saya nggak tahu one day kalau saya harus migrate, saya nggak tahu gimana. Slide berikut. Tapi kami udah makin bertumbuh juga. Ada banyak kardiologis yang ada. Slide terakhir berikut. Tentunya dengan lainnya lebih ada dokter bedah jantung, dokter bedah anak jantung. Kami akan berusaha memberikan pelayanan terbaik buat Dokter Verli yang mana? Itu. Terima kasih. Dokter spesial jantung satu apa itu namanya? Bisa jantung. Kita sekali lagi Oh, nggak tahu ya. dan kedua pembicara yang ada di panggung.